Puji nama Tuhan. Selamat siang semuanya. Haleluya, sungguh bersuka cita kita bisa kembali bersama-sama beribadah di Common Church. Dan izinkan saya menyapa welcome buat teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang pertama kali hadir di ibadah Common Church. Di sini kita percaya bahwa di dalam Kristus kita diterima apa adanya. Tapi di dalam Kristus kita tidak akan dibiarkan apa adanya. Pada siang hari ini yang melayani firman Tuhan adalah rekan saya, hamba Tuhan yang luar biasa yang merintis juga sebuah pelayanan di Surabaya, Heart of Generation. Dan beliau juga rekan saya di City to City. So tanpa berkepanjangan, mari kita bisa berikan aplaus buat Pastor Julius. Bentar ya, minta maaf, izin sebentar buka. Soalnya dia ada. Oke. Sorry. Oke, iya. Baik, shalom semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Julius Raya Manurung ya. Jadi kalau ada Manurungnya sudah tahu ya pasti ya. Farmnya ya, ada Manurungnya gitu ya. Berarti asalnya dari Papua gitu ya. Cek. Oke. Yang sudah mengizinkan memberikan kesempatan untuk kita berbagi sharing kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, saya juga sedang dalam proses bahwa artinya waktu saya mempersiapkan firman-Nya pun saya sendiri juga banyak dibentuk. Saya banyak ditegur oleh firman Tuhan karena hamba Tuhan juga bukan manusia super gitu ya. Kami terus berproses, kami orang berdosa juga yang terus membutuhkan anugerah kasih Kristus yang untuk terus menolong kami untuk berjalan di dalam anugerahnya begitu ya. Amin. Amin ya. Baik. Oke, sorry. Ya. Nah ini saya bersama dengan ini istri saya yang paling sebelah kanan begitu ya. Kami warna merah-merah begitu ya. Nah saya dari Sumatera, dari Batak, istri saya dari Jawa begitu ya. Dan kami melahirkan keturunan Baja, ya, jadi Batak Jawa gitu ya, campuran ya. Jadi keturunannya Baja semua gitu ya. Nah yang di sebelah saya yang paling bawah itu Elzira itu yang nomor 1, lalu yang ini Aurora namanya yang paling atas itu Joy Vanka gitu ya. Puji Tuhan di dalam rumah saya yang paling ganteng sendiri, ini faktanya, realitanya nggak ada yang bisa bantah gitu ya. Tapi kami bersyukur maksudnya saya setiap kali ada kesempatan untuk melayani, saya selalu rindu mereka juga bersama dengan saya. Karena buat saya mereka adalah orang-orang penting dalam hidup saya, maksudnya mereka adalah anugerah yang Tuhan percayakan untuk ada di dalam bersama dengan saya. Dan saya percaya mereka juga dalam proses untuk mengiring Tuhan, kami saling berproses ya, istri dengan saya, anak-anak kami terus berproses. Dan kabar baiknya adalah dalam setiap proses kami, dalam kegagalan kami, Tuhan tetap mengasihi kami. Amin. Dan saya percaya itu juga yang Bapak Ibu Saudara tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dalam proses dia tetap serta menyertai kita ya. Nah Bapak Ibu Saudara kita langsung ke ininya ya. Nah kalau dengar kata ini tuh pasti sudah langsung tahu ya. Saya nggak tahu apakah ada yang pernah dengar kata ini, apa udah yang pernah tahu tempat ini? Atau di sini nggak pernah tahu tempat ini? Tahu ya? Ya ini kalau tahu tempat ini itu pasti tentang bicara kalau orang di luar sana, kalau mereka mau sukses,
kalau mereka mau banyak uang, ya mereka perginya ke sini nih. Saya sih belum pernah ke sana ya, saya belum pernah ke sana, saya cuma denger-denger aja begitu loh, kata orang, beritanya begitu, makanya di sana banyak pesugihan begitu ya. Jadi kalau mau datang lalu pulang nanti langsung usahanya, bisnisnya jadi rame, datang ke sana gitu ya. Tapi saya nggak menyarankan ke sana ya, ini berita yang saya dengar dan saya dapat begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ya, ada banyak kali manusia, keadaan, kehidupan di dunia itu banyak sekali pengen coba cari yang instan, betul? Pengen cari yang mudah untuk mendapatkan keuntungan yang instan. Pengen mendapatkan hasil yang instan, semuanya serba instan. Makanya tidak jarang, maksudnya tidak salah juga kalau misalnya kita juga selalu disuguhkan dengan yang instan-instan begitu ya. Ada mie instan gitu ya. Dan yang lain yang serba instan begitu ya. Karena itu memudahkan untuk supaya kita cepat untuk mendapatkannya ya. Dan ini juga menjadi standarnya dunia. Dunia sering menawarkan kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau kaya, kalau kamu mau bernilai, semuanya harus dengan cara yang mudah, cara yang cepat menurut dunia gitu ya. Nah, lalu seringkali media sosial juga menjadi standarnya, betul? Betul ya. Jadi apa yang karena suara-suara di media sosial itu menyuarakan bagaimana supaya sukses, betul? Bagaimana supaya Anda bisa banyak uang, kan? Bagaimana supaya hidupmu berharga, bagaimana hidupmu supaya punya nilai di dalam kelompokmu, dalam komunitasmu, semuanya tentang itu yang disuarakan. Dan tanpa kita sadari, karena kita sering mendengar suara-suara itu, dan itu juga menjadi standar kita. Kalau kita sering mendengar yang seperti itu dan kita tidak punya filternya, makanya ini yang bahaya. Kita sering terinspirasi, bahkan terprovokasi untuk mengikuti apa yang dunia sering tawarkan dan dunia perlihatkan, pertontonkan dan tunjukkan. Dan itu membuat kita juga kadang menjadi orang-orang yang suka gampang untuk cara cepat, cara mudah supaya bisa dapat sesuatu yang kita harapkan gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau misalnya kita ini dalam proses menikmati hasil buah begitu ya. Kalau biasanya mungkin banyak pedagang-pedagang yang mereka coba cari cara biar dapat hasilnya lebih cepat tuh kadang mangga yang misalnya ini kan gambar yang saya ambil mangga gitu ya. Itu kalau mangganya belum matang, dia pasti akan coba pakai cari cara supaya tetap bisa dijual dengan cepat waktunya dan dia pakai dengan seperti ini dikasih karbit supaya hasil buahnya itu bisa lebih cepat dan bisa dinikmati sehingga bisa dijual begitu dengan cepat. Nah, dan ini juga yang seringkali tanpa kita sadari kita suka mau cari cara cepat supaya kita bisa menikmati apa yang menjadi supaya kita bisa menghasilkan buah dalam hidup kita. Pertumbuhan dalam hidup kita, kita mau coba cari cara yang cepat, cara yang mudah, bagaimana caranya. Tapi sebenarnya begini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang benar adalah setiap kali kalau kita mau berbuah, kita mau bertumbuh, itu semua selalu ada dalam proses. Coba sama-sama bilang proses. Nah, dan prosesnya itu tidak mudah, betul ya? Prosesnya tidak mudah, tapi dalam proses yang tidak mudah itu perjalanan iman kita, ada Tuhan yang mendampingi kita, amin. Amin ya. Nah, mari kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita akan buka di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yang sudah menemukannya katakan amin. Amin ya. Yang belum bilang oh. Oke, masih banyak yang oh. Saya tunggu supaya oh-nya berubah jadi amin gitu ya. Oke, baik. Sudah menemukan semuanya Yohanes 15 ayat 1 sampai 8? Amin. Oke, sudah bertambah ya. Amin ya. Oh, amin tambah lagi. Oke, baik. Kita akan menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri bersama. Kita akan membaca di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca, 1, 2, 3.
Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, nah, dalam konteks ini kalau dalam ini kan waktu peristiwanya adalah waktu malam sebelum Paskah begitu. Waktu Yesus kumpul dengan murid-muridnya, Yesus ngobrol cerita dan lalu Yesus juga memberikan teladan waktu Yesus menyeka kaki murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya, dan lalu Yesus juga memberikan perumpamaan ini tentang akulah pokok anggur yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, waktu Yesus bicara kepada murid-muridnya, mereka ini orang Yahudi, betul ya? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Jadi Yesus tahu kepada siapa dia sedang ngobrol, lalu waktu dia ngobrol tentang pokok anggur yang benar, Yesus tahu mereka mengerti maksudnya, begitu ya. Dan dalam perjanjian lama, Israel itu sering digambarkan sebagai kebun anggur atau anggur yang sedang digarap oleh Allah, oleh Yahweh. Di dalam Hosea, Yesaya, Yeskiel, dan beberapa ayat yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi perjanjian lama seringkali yang dinyatakan tentang Israel sebagai kebun anggur adalah kalimat-kalimat penghakiman. Contohnya di dalam Yesaya 5 ayat yang ke-7 ya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan kaum Yehuda, dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Jadi bangsa Israel dipilih Tuhan untuk melakukan keadilan tapi mereka gagal. Mereka dipilih Tuhan menjadi umat pilihan Allah supaya orang yang di luar bangsa Israel mengenal Tuhan yang benar dari mereka. Tetapi yang terjadi adalah mereka gagal. Mereka gagal memperkenalkan siapa Tuhan yang mereka sembah, sehingga mereka harapannya adalah waktu bangsa Israel dipilih menjadi umat Allah, bangsa-bangsa di luar mereka mengenal Allah yang benar dan mereka menjadi penyembah Allah yang benar. Tetapi yang terjadi adalah bukan orang di luar Israel yang menjadi mengenal Tuhan yang benar, malah bangsa Israel yang ikut dengan kebiasaan-kebiasaan penyembah berhala. Dan ini yang ditekankan, ini yang menjadi suaranya. Makanya Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Karena orang Israel mereka gagal menjadi kebun anggur untuk menceritakan dan mengenal Allah yang benar. Nah, jadi bangsa Israel dipilih Tuhan untuk melakukan keadilan, tapi mereka gagal menjadi umat pilihan. Harusnya mereka melakukan kebenaran, tapi yang terjadi mereka seringkali melakukan keonaran dan kejahatan dan dosa, dan itu melukai Tuhan. Oleh karena itu Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Nah, maksud dari Yesus dan maksud dari perkataan Yesus itu adalah begini. Dia akan melakukan apa yang bangsa Israel tidak bisa lakukan. Dia menyelesaikan apa yang bangsa Israel tidak bisa selesaikan, serta memberikan apa yang tidak pernah mereka miliki dengan kekuatannya sendiri. Nah saudara, ini kabar baik, amin. Kabar baiknya adalah begini, bangsa Israel tidak akan pernah bisa menjadi model untuk memperkenalkan Allah yang benar, betul? Tetapi Allah sendiri yang turun ke dunia, supaya banyak orang mengenal Tuhan yang benar, amin. Bukankah ini kabar baik? Dia yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang perlu dipertahankan, tetapi dia menjadi manusia supaya apa? Supaya saudara dan saya mengenal Tuhan yang benar. Amin. Bukankah ini kabar baik? Amin. Mari kita bersyukur dulu buat Tuhan yang baik. Amin. Ini kabar baik saudara. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan yang benar kalau tidak Allah sendiri yang turun ke dunia, mengambil rupa manusia dan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Karena setiap apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah bisa mencapai, menikmati dan mengalami kehidupan yang kekal kalau bukan Allah sendiri yang datang dan memperkenalkan dirinya. Amin. Amin. Saudara, mari kita mau belajar sama-sama dalam Yohanes ini ya. Saudara, dalam Yohanes 15 ayat 1 dan kedua ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Lalu di ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Nah saudara, di dalam terjemahan LAI itu ada arti yang kurang tepat disampaikan di sana, dicantumkan. Sebenarnya kata dipotongnya itu bukan dipotong, karena kalau kita baca dipotong kan itu berarti dipangkas gitu ya. Setelah dipotong itu kan berarti sudah tidak berguna. Lalu dibuang begitu ya, setelah dipotong. Tapi dalam terjemahan bahasa Yunaninya, katanya di situ adalah aero dan itu bukan dipotongnya. Tetapi dibersihkan, diangkat, serta diikatkan pada carang yang lain agar ranting tersebut
mendapat sinar matahari menjadikan sehat dan dapat berbuah. Jadi begini, dalam konteks petani anggur ya, jadi Yesus mengibaratkan bahwa petani itu, pengusaha anggur itu adalah Bapa, betul? Yesus adalah pokok anggurnya dan kita adalah carang-carangnya. Nah saudara, dalam tradisi petani yang dimaksudkan oleh Yesus adalah, jadi waktu petani itu, waktu setiap kali datang ke anggur, pohon anggur itu kalau di Israel itu enggak tinggi-tinggi begitu ya. Pohon anggur itu dia enggak tinggi, lalu buahnya itu kan kalau udah lebat kadang dia sampai turun-turun ke bawah, dan itu carang-carangnya itu bisa sampai mengumbai sampai ke lantai. Nah, kalau cuacanya hujan, itu dia pasti bisa bikin kotor, maksudnya berlumpur, ada carang-carang yang berlumpur, dan itu kalau petani datang, lalu dia melihat, lalu dia meriksa semuanya, lalu dilihat ada ranting-rantingnya, ada yang sedang kondisinya kotor, perlu dibersihkan. Dia tidak ambil celurit begitu ya untuk potong. Dia pasti bawa lap atau handuk karena dia akan bersihkan. Lalu setelah dibersihkan, carang itu lalu diikatkan kepada yang lain yang lebih kuat. Dan dia akan melihat kira-kira sinar mataharinya itu cukup gak, memumpuni gak. Dia akan taruh dan tempatkan di mana sinar mataharinya bisa mengenainya. Karena supaya carang tersebut akhirnya bisa menghasilkan buah di kemudian hari. Jadi saudara, waktu petani ini, pengusaha ini melihat ada yang tidak baik pertumbuhannya, dia tidak langsung potong tapi dia bersihkan dan tempatkan di tempat yang tepat supaya asupan nutrisinya itu bisa mengalir. Nah saudara, bukankah ini kabar baik Bapa di surga? Kalau tahu saudara dan saya berbuat dosa, dia tidak tendang kita. Dia tidak buang kita, tapi dia tetap mengasihi saudara dan saya. Amin. Amin. Saudara, Bapa di surga itu enggak waktu pas ngelihat kita melakukan kesalahan, lalu kita melakukan pelanggaran, dia tidak tendang kita, tidak buang kita. Tapi dia tetap menunggu pertobatan kita. Dalam anugerahnya saudara dan saya, dalam anugerahnya dia rindu setiap kita terus menghasilkan buah. Amin. Makanya dia rindu saudara dan saya itu tetap melekat kepadanya. Karena di luar Kristus saudara tidak akan pernah bisa berbuah. Amin. Amin. Saudara, mari kita percaya bahwa seperti ini ya. Bapa di surga tidak mau kita gagal tapi berbuah. Amin. Amin. Coba sama-sama bilang dengan saya, Bapa di surga tidak mau saya gagal tetapi berbuah. Oke, coba colek kanan kiri. Bapa mau kamu berbuah ya. Bapa mau kamu berbuah ya. Bapak tidak mau kamu gagal ya. Bapak mau kamu berbuah. Amin. Amin ya. Nah saudara, berbuah itu adalah hasil ya. Berbuah itu adalah hasil. Jadi saudara, berbuah itu bukan tugas kita ya. Tugas kita itu bukan berbuah. Tugas kita itu melekat kepada pokok anggur. Buah itu hasil. Itu bukan upaya kita untuk kita bisa berbuah, tetapi itu adalah apa yang sudah Yesus lakukan. Amin. Dan itu yang membuat kita bisa berbuah. Karena sekali lagi, buah itu bukan usaha kita, buah itu adalah hasil. Amin. Amin. Saudara, bagaimana supaya kita berbuah? Pastinya kita perlu melekat kepada pokok anggurnya. Amin. Saudara tidak bisa lakukan apapun kalau saudara tidak melekat kepada pokok anggurnya. Saudara tidak bisa berbuah kalau saudara tidak melekat kepada pokok anggur. Jadi ini sebuah peringatan, ini sebuah reminder yang harus terus kita ingat. Saudara, kita perlu melekat kepada pokok anggur. Karena kalau kita melekat, maka kita akan terus menghasilkan buah. Amin. 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 Baik. Saudara, yang pertama, bagaimana supaya kita kita selalu melekat kepada pokok anggur? Yang pertama begini, ini yang seringkali kita sering lupa gitu ya. Sadar kita ini ranting, bukan pokok anggur. Amin. Sadar dulu nih kalau kita ini ranting. Bapak, Ibu, Saudara, sadarlah bahwa saudara dan saya ranting, bukan pokok anggur. Kalau bicara tentang pokok anggur itu bicara tentang penyedia. Saudara dan saya bukan penyedia. Saudara dan saya adalah ranting yang hanya menerima
dari sang pemberinya. Amin. Saudara dan saya bukan pemberi, saudara dan saya adalah ranting. Saudara dan saya adalah penerima. Saudara di dalam Yohanes yang tadi yang kita baca ya. Dalam Yohanes 15 ayat 3 sampai 5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kata tinggal itu artinya kita sudah ada di sana. Bilang sama-sama dengan saya, sudah ada di sana. Dan ini bukan berusaha untuk pergi ke suatu tempat yang kita belum pernah sampai ke sana. Ini bukan usaha yang kita lakukan supaya kita bisa sampai dan kita supaya bisa menerima sesuatu. No, saudara sudah ada di sana. Amin. Yesus itu menjadi sumber berkat dalam hidup kita. Amin. Dan saudara dan saya sudah ada di dalam Yesus. Tapi ini yang seringkali kita lupa. Yang seringkali karena ada banyak tekanan, karena ada banyak tantangan, karena ada banyak kesulitan, seringkali kita fokusnya kepada masalahnya, kita lupa kalau kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan Yesus sumber berkat itu sudah menyediakannya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Nah saudara, waktu Yesus dan tugas kita adalah tetap ada di sana, tinggal. Tugas saudara dan saya itu bukan menyediakan. Tugas saudara dan saya tetap tinggal di sana. Karena Yesus sudah memberikannya dalam hidup kita. Amin. Bukan kita yang mengupayakannya, tapi Yesus yang mengupayakannya. Yesus yang melakukannya. Saudara, waktu Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, kamu adalah rantingnya. Yang pertama yang perlu kita sadari dan kita selalu reminder. Dan ini juga mereminder saya ya. Ranting tidak pernah bisa menghasilkan buah dari dirinya sendiri. Amin. Ranting tidak akan pernah bisa menghasilkan buah dari dirinya sendiri. Saya tidak akan pernah bisa menghasilkan buah dari diri saya sendiri. Yang kedua, yang bertanggung jawab untuk menyediakan segala sesuatu adalah pokok anggur, Yesus. Saudara dan saya bukan orang yang bertanggung jawab untuk menyediakan segala sesuatu. Tapi Yesus yang menyediakannya dalam hidup saudara dan saya. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita mau coba ubah gitu ya. Kita yang lakukan segala sesuatu supaya kita mendapatkan segala sesuatu. Betul? Betul ya? Kita sering ubah nih posisinya. Kita berpikir kita pokok anggur. Kita lakukan, kita upayakan dengan sekuat tenaga supaya saya dapatkan sesuatu. Tapi kebenarannya adalah saudara tidak akan pernah bisa berhasil melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Karena Yesus yang menyediakannya dalam hidup saudara. Amin. Banyak orang berusaha melakukan sesuatu untuk berhasil. Padahal ya, ada banyak kali kita lakukan dengan kekuatan kita, dengan pergumulan kita, dengan semua yang kita lakukan. Kita berusaha melakukan supaya kita berhasil. Padahal saudara, semua suplai yang kita perlukan, itu datangnya dari Yesus. Semua sumber berkat, semua yang saudara dan saya butuhkan, itu datangnya dari Yesus. Amin. Dan waktu kita punya pemahaman ini dan kita di reminder terus, maka ini akan membuat kita tenang. Amin. Ini akan kita membuat rasa aman. Saudara tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu cemas. Tetapi saudara tetap melakukan sesuatu, tapi saudara menyadari bahwa ini sumbernya dari Tuhan. Bukan dengan kekuatan saudara. Bisnis saudara berhasil, ingatlah bahwa itu dari Tuhan. Amin. Kalaupun bisnis saudara sedang gagal, ingatlah Tuhan tidak meninggalkan saudara. Amin. Dia tetap setia mendampingi saudara. Nah saudara, kenapa seringkali kita berusaha dan berupaya lakukan dengan kekuatan kita sendiri? Kalau kita tarik dalam peristiwa dalam kejadian di mana Adam dan Hawa melakukan dosa pertama kali. Saudara, apa yang disuarakan oleh iblis? Apa yang disuarakan oleh iblis? Waktu ular menyapa dan berbincang-bincang dengan dengan Hawa. Semua ini boleh kamu makan bukan? Enggak, yang lain boleh dimakan, yang ini enggak boleh dimakan. Waktu kami makan, kami akan mati, tapi iblis memutarbalikkan kebenarannya. Enggak, kalau kamu makan sekali-sekali kamu enggak akan mati. Tapi apa? Kamu akan sama seperti saudara. Ternyata ini menjadi sebuah keinginan dari Hawa, pengen jadi sama dengan Tuhan. Padahal saudara tahu, Adam dan Hawa diciptakan serupa dan segambar dengan Allah.
identitasnya itu adalah menjadi bagian dari Allah. Dibuat, dicetak, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kira-kira kalau serupa dan segambar dengan Allah, ada yang kurang gak? Harusnya tidak ada yang kurang. Selalu merasa cukup dan puas karena Yesus, karena Allah sediakan segalanya. Amin. Tapi sejak waktu itu manusia selalu berusaha, mengupayakan, mengerjakan, melakukan dengan semuanya untuk apa saudara? Untuk memenuhi egonya. Saudara, yang sering terjadi adalah manusia dipacu, dipicu untuk mengejar egonya. Dia mengejar kesuksesan, prestasi, harta, karir untuk kepuasan. Saudara, itu kalau misalnya mendeteksi, seringkali juga kita waktu bangun relasi, tanpa kita sadari, kita berpikir, ngapain saya berteman dengan dia? Dia nggak menguntungkan apa-apa buat saya, betul? Ini dalam hal sepele loh, dalam pertemanan. Saudara akan cari teman yang kira-kira minimal itu bermanfaat buat saya, betul? Dari bangun relasi aja kita sudah tahu bahwa kita sedang memuaskan ego kita sedang mengejar ego kita supaya ego kita dipuaskan. Apa yang menguntungkan buat saya, apa yang bermanfaat buat saya, maka itu yang saya kejar. Betul? Semuanya dan apa yang membuat kita berprestasi kita akan kejar. Karena ternyata saudara waktu kita berprestasi kita akan dianggap dan dihargai oleh orang lain, betul? Daripada mereka yang tidak berharga, daripada mereka yang tidak berprestasi. Dan itu yang disuarakan oleh dunia. Kalau you berprestasi, you bernilai. Tapi kalau you tidak berprestasi, maka dunia akan tutup mata dengan you. You tidak akan dipandang. Jangankan dipandang, dilihat aja enggak gitu ya. Jadi cuma lewat aja. Dalam pertemanan kita, kalau teman kita mungkin dia punya prestasi, kita akan seneng kumpul dengan orang-orang ini. Tapi kalau dia nggak ada nilainya, dia nggak berprestasi. Kita ngapain habisin banyak waktu main dengan dia, orang nggak ada manfaatnya. Saudara, halo, ini yang sering kita kejar. Bahkan harta juga menjadi sesuatu yang bisa kita kejar terus menerus, kejar sampai. Karena kita kerja untuk dapat harta, kepuasannya buat kita sampai kadang hari Minggu ibadah dilupakan. Wow, saudara, sebenarnya Tuhan penting gak buat hidup kita? Penting yang kita ucapkan, tapi dalam tindakan kita itu menunjukkan Tuhan penting gak? Saudara, perkataan kita tuh bisa manipulasi. Tuhan itu baik, saya tahu Tuhan itu dahsyat. Tapi waktu saudara sedang ada dalam masalah, masih gak bilang Tuhan itu baik? Sulit bilang Tuhan baik. Kalau keadaan lagi nyaman, aman, semuanya baik-baik saja, mudah kita bilang Tuhan itu baik. Tapi waktu keadaan tidak baik-baik saja, malah seringkali kita bilang Tuhan gak ada. Ngapain saya datang kepada Tuhan? Ngapain saya ibadah? Ngapain saya cell group? Karena saya tahu Tuhan gak peduli sama saya. Saudara, dengan begitu kita sedang mengatakan Tuhan tuh gak penting. Tuhan itu penting kalau Tuhan bisa memberikan manfaat buat saya. Tuhan itu penting kalau Tuhan bisa jawab masalah saya. Tuhan itu penting kalau Tuhan bisa berikan solusi. Tapi kalau Tuhan tidak berikan solusi, keadaan saya tetap seperti ini, kondisinya buruk, maka kita tidak mencari Tuhan, tapi kita akan terus berpikir bahwa Tuhan itu tidak baik. Tapi kebenarannya adalah Tuhan itu baik. Amin. Amin. Coba colek kanan kiri loh. Bilang Tuhan itu baik apapun keadaanmu ya. Tuhan itu baik apapun keadaannya ya. Saudara, manusia terus mencari ketenangan dan kebahagiaan menurut dunia ya, dengan cara mengejar kesuksesan, harta agar bangga dan bisa menguasai orang lain. Karir pekerjaan yang menjulang, kerjakan yang terbaik dengan spirit of excellence sampai akhirnya harus korbankan teman-teman sepekerjaan. Supaya kita terlihat lebih leading dari yang lain. Kita coba lakukan apapun caranya supaya prestasi kita lebih tinggi dari yang lain. Nah, saudara, karir pekerjaan yang menjulang supaya kita bisa diterima dan diakui oleh orang lain. Wih, keren dia nih. Prestasi kerjanya mantap gitu ya. Saudara, bukankah itu yang kita kejar? Kalau kita mau jujur, bukankah itu yang kita kejar?
Bukankah apa yang hasil yang kita mau capai itu sebenarnya supaya kita bisa diakui oleh orang lain? Keren. Saya bisa lakukan banyak hal, keren. Dan itu yang kita kejar. Dan itu yang dunia tawarkan. Dan kita bersaing karena dunia tawarkan itu. Supaya mencapai kesuksesan dan bisa diakui dan dipandang. Ingin dipandang hebat dengan segudang prestasi di sekolah, di kampus, tempat kerja, di masyarakat. Manusia terus mengejar semuanya dengan segala kekuatan yang bisa dilakukan untuk dirinya sendiri. Tapi semuanya tidak akan mendatangkan damai sejahtera, kebahagiaan, serta ketenangan. Karena kita tahu siapa sumber ketenangan kita? Yesus. Pokok anggur. Bukan kita. Tapi banyak kali kita mau coba bikin bahagia dengan usaha dan upaya kita. Padahal usaha upaya kita pasti akan gagal. Kalau fokusnya kepada kekuatan kita, upaya kita. Datanglah kepada Yesus karena Dia lebih tahu yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Nah saudara, C.S. Lewis mengatakan begini ya. Jika uang dan kekuasaan dan kesuksesan dan seks dan semua itu tidak memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hati kita, seperti yang kita harapkan dan yang kita cari, maka penjelasan yang paling masuk akal adalah kemungkinan kita dirancang untuk sesuatu yang lebih besar daripada hal-hal yang dunia tawarkan. Artinya kita tidak diciptakan oleh dunia ini, melainkan kita diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu yang bisa membuat kita bahagia, damai dan mengalami ketenangan ialah pada waktu kita melekat kepada Allah. Amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara begini, gambarannya gampangnya begini. Saudara tahu tumbuhan dia akan bertumbuh kalau dia ada di tanah, betul? Kalau dia dicabut dari tanah, bisa hidup dia? Bisa hidup? Ikan tempatnya untuk dia hidup ada di dalam air, betul? Dia keluar dari air, di darat mungkin hidup sepersekian detik gitu ya. Habis itu mati dia, saudara. Burung di udara, tempat dia hidup itu ada di udara. Kalau dia dimasukkan ke dalam air, masih hidup dia? Masih hidup enggak? Enggak. Saudara dan saya yang ciptakan Tuhan. Tempat manusia hidup itu bersama dengan Tuhan. Kalau saudara keluar dari Tuhan, saudara mati. Tempat saudara hidup itu waktu saudara tinggal di dalam Tuhan. Melekat kepada Tuhan karena Dia adalah sumbernya dalam hidup kita. Saudara, yang kita perlu akui dan kita perlu sadari adalah begini, saudara ya. Kita ini berdosa. Siapa di sini yang merasa tidak berdosa? Saya orang berdosa. Amin. Amin ya. Saudara dan saya orang berdosa. Ya bahkan kemarin waktu pas perjalanan aja saya masih marah-marah sama anak saya gitu loh. Waktu saya merasa bahwa ini anak saya kok gak denger ya. Saya bilang A, kok dia gak denger. Lah malah bertengkar sama adenya. Langsung marah begitu. Nah, saudara, saya mau tanya sama saudara, seharian kemarin ada gak yang berhasil tidak berbuat dosa? Kalau itu saudara boleh angkat tangan gitu ya. Saudara, kita gak pernah berhasil menjaga hidup kita tidak melakukan dosa. Betul? Ini kebenarannya, saudara dan saya orang berdosa. Kebenarannya adalah saudara dan saya terbatas. Saudara tidak bisa lakukan banyak hal karena ada keterbatasan yang saudara punya. Ada kemampuan yang saudara bisa lakukan, tapi di bagian yang lain saudara tidak bisa lakukan. Artinya saudara tidak maha kuasa, saudara terbatas, betul? Saudara tidak mampu, saudara lemah. Saudara harus akui ini, kita lemah loh, betul? Kalau saudara tidak punya kesadaran ini, maka saudara tidak akan melihat bahwa Tuhan itu indah. Kalau saudara tidak punya kesadaran ini bahwa kita lemah, kita berdosa, kita tidak mampu, kita tidak berdaya, maka kita tidak akan membutuhkan Tuhan. Tapi kalau setiap waktu saudara menyadari dan reminder ini, saya orang berdosa, saya tidak berdaya, saya tidak mampu, saya lemah, saya butuh Kristus. Amin. Amin. Saudara, siapa yang butuh Kristus boleh angkat tangan? Kita semua butuh Kristus. Coba ingetin lagi sama kanan kiri. Selalu ingat ya, butuh Kristus. Selalu ingat butuh Kristus ya. Amin ya. Amin. Yang pertama tadi apa? Kita ingat ya. Kita apa? Kita ranting. Yesus pokok anggurnya, betul? Sadar, ini harus sadar dulu. Ini kalau nggak sadar nih kita akan terus gunakan kekuatan kita.
Kalau ini nggak sadar, kita akan terus pakai kekuatan kita. Kita akan terus pakai hikmat kita akan terus pakai kemampuan kita. Kalau ini nggak sadar, tapi kalau kita sadar, iya ya saya ini ranting, Tuhan engkaulah sumbernya. Maka kita akan selalu menyadari Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Amin. Nah yang kedua, waktu kita sadar, jadikan Yesus sumbernya. Amin. Karena kalau kita nggak sadar, kita akan terus pakai kekuatan kita akan terus pakai kemampuan kita akan terus gunakan koneksi kita. Bahkan orang-orang yang kita anggap bisa menolong kita, itu bisa jadi tandingannya Tuhan. Tanpa kita sadari, orang-orang yang kita anggap dia bisa menolong kita, itu bisa jadi tandingannya Tuhan. Bahkan kemampuan kita pun yang kita lakukan sehari-hari, dan kita pikir dengan kemampuan kita bisa tetap survive, kita bisa menghasilkan, itu bisa jadi tandingannya Tuhan. Karena waktu kita lakukan itu dengan kekuatan dan kemampuan kita tidak menjadikan Yesus sumbernya, maka kita sedang menjadikan kita sumbernya, bukan dia sumbernya. Padahal kenyataannya adalah kita butuh Tuhan, betul? Kita butuh Tuhan setiap hari. Nah saudara, dalam Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggal di dalam kasih itu artinya sumbernya adalah kasih Tuhan, dan kasih Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Kalau kita mau jujur ya, maka semua kehebatan, kekayaan, prestasi kita, itu semua berasal dari pemeliharaan sang pokok anggur, yaitu Yesus. Amin. Amin. Saudara, waktu saya mau merintis begitu ya, ini sesama hambanya yang merintis gitu ya. Dan saudara, saya punya motivasi yang keliru gitu waktu saya mau merintis ya. Karena pengalaman saya sebelum saya merintis, saya setelah lulus sekolah Alkitab, lalu saya menjadi staf di salah satu gereja di Surabaya, lalu saya dipercaya sebagai youth pastor selama 6 tahun. Itu dari jumlahnya sekitar 10-14 orang. Dari tahun 2018 sampai 2023, itu kehadiran ibadahnya di tahun 2023 itu sampai 112. Saudara, saya rasa kemampuan saya cukup begitu loh. Karena pengalaman saya di masa yang lalu, wah, saya tahu nanti saya merintis pasti gak sulit. Dan itu yang saya pegang, itu yang saya punya, itu yang saya tangkap. Dan saudara, tapi saya bersyukur ya, motivasi saya yang seperti itu tuh akhirnya ya ini saya tahu ini pasti dalam rencana dan anugerah Tuhan. Lalu ada yang mengajak untuk ikut bahasa intensif di Bali. Bahasa intensif. Dan saudara, di Bali itu selama 4 hari pertama, wah itu diobrak-abrik hatinya saudara. Tuhan sedang memperlihatkan motivasi saya yang keliru mau merintis. Ternyata motivasi saya yang mau merintis itu adalah saya mau tunjukkan, lihat saya bisa, saya mampu. Untuk orang-orang di sekitar saya mau tunjukkan saya bisa. Tapi saudara, waktu ikut itu saya semakin menyadari, ini bukan tentang saya, ini bukan tentang kekuatan saya, ini bukan tentang kemampuan saya. Saya bilang, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Saya bertobat, Tuhan, kalau Tuhan percayakan jemaat, itu jemaat-Mu Tuhan. Kalau Tuhan percayakan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk dilayani, itu punyamu Tuhan. Sehingga kita akan rasa aman. Jadi kalaupun orang-orang ini mungkin tidak bersedia dimuridkan terus pindah ke tempat lain, saya merasa aman. Enggak perlu saya pertahankan karena ini jemaatnya Tuhan gitu. Tapi saya tahu kalau hati kita terus dikalibrasi, ini kalau hati kita terus dikalibrasi, kita akan ada di posisi yang tepat. Seringkali posisi hati kita tuh, saya bisa kok karena saya sudah biasa lakukan, betul? Bahkan pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan, bisnis yang Bapak Ibu lakukan, kuliah kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan saya, pengembalaan dengan pastor, ini bisa bahaya karena sering dilakukan sehingga seringkali juga saya lupa Tuhan, begitu loh. Karena sudah biasa lakukan, akhirnya kita lupa kalau kita setiap waktu butuh Tuhan. Dan ini selalu mereminder saya, makanya saya bilang saya orang berdosa, saya butuh Kristus setiap waktu. Saya tidak sempurna, Kristus yang menyempurnakan saya. Amin. Saudara, ini harus terus ada dalam kesadaran kita saudara.
Nah, saudara, Charles Spurgeon mengatakan begini, kita berdiri di hadapan Allah Bapa seakan-akan kita ini Kristus, karena Kristus yang berdiri di depan Bapa untuk menanggung semua hukuman kita. Saudara ingat, kita orang berdosa, tapi Yesus mengasihi kita. Harusnya kita yang menanggung hukuman, tapi Yesus yang menggantikan kita, betul? Harusnya kita yang ada di atas kayu salib, dimurkai Allah, ditinggalkan dan dilupakan Allah, tapi Yesus mau menggantikan kita. Dia yang menjadi Allah, dia yang menjadi sama dengan Allah, dia anak Allah itu sendiri, tapi dia rela ada di atas kayu salib. Saudara, itu ganjaran yang terberat buat Yesus. Itu tanggungan yang terberat buat Yesus, makanya Yesus berdoa di Taman Getsemani, Bapa kalau boleh lalu cawan ini bicara tentang murka Allah. Saudara, murka Allah itu bicara tentang hukuman Allah. Hukuman Allah itu bicara tentang keterpisahan dengan Allah. Yang membuat Yesus berat adalah waktu Yesus akan menghadapi terpisah dengan Allah. Saudara, Yesus tanggung itu supaya saudara dan saya tidak lagi terpisah dengan Bapa, tapi dekat. Yesus yang tanggungnya, bukan kita. Bukankah ini kabar baik? Amin. Itu tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Dia mengasihi saudara karena dia yang menggantikan saudara di atas kayu salib. Saudara selalu ingat ini ya. Bukan upaya kita tapi kasih karunia. Amin. Bukan upaya kita tapi kasih karunia, ini pemberian. Kita tidak punya andil sama sekali untuk menyelamatkan hidup kita. Sepersekian persen pun kita gak punya andil untuk menyelamatkan hidup kita. Lalu apa yang kita mau banggakan? Lalu apa yang kita mau megahkan di hadapan Tuhan? Orang sepersekian persen aja kita gak ikut andil untuk keselamatan kita. Semuanya ini inisiatif Allah dan Allah sendiri yang melakukannya buat saudara dan saya. Bukankah kasih karunia Tuhan cukup buat kita? Amin. Amin. Kalau saudara sedang ada di titik terberatmu, ingatlah kasih karunia Allah cukup buat kita. Sehingga saudara akan merasa lebih ringan, tidak merasa berat untuk menanggungnya. Percayalah Tuhan setia dan dia sudah lakukan itu di atas kayu salib. Dia menderita buat saudara supaya saudara disertai dalam perjalanan imanmu. Karena Yesus mengasihi kita semua, amin ya. Ini semua tentang performa Kristus, bukan performa kita ya. Coba bilang sama diri kita, ini bukan performa saya nih. Ini performa Kristus dalam hidup saya. Ini perlu terus di-reminder saudara, kalau enggak kita suka keliru. Balik lagi, ini tentang saya lagi. Tapi saudara bilang, ini tentang Kristus, bukan tentang saya. Karena Yesus yang sudah melakukannya buat saya, amin. Amin. Saudara, dalam Efesus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kita segala berkat rohani dalam surga. Dalam bahasa aslinya itu eulogia yang artinya segala hal, manfaat, benefit yang hati dan jiwa kita dambakan dan kita butuhkan itu kita terima dalam karya Kristus. Amin. Saudara, kalau semuanya sudah diberikan, disediakan yang menjadi dambaan kita, yang menjadi harapan kita, yang menjadi kebutuhan kita, kira-kira ada yang kurang enggak? Enggak, harusnya enggak. Harusnya cukup, makanya harusnya Kristus itu cukup buat kita. Karena segala kecukupan Tuhan sediakan dalam hidupmu. Kalau saudara sedang merasa kurang dan tidak cukup, itu langsung segera alarmnya. Oh, kayaknya saya sedang menggunakan kekuatan saya sendiri nih. Sehingga saya merasa tidak cukup. Tapi kalau saudara waktu rasa tidak cukup, saudara ingat lagi, terima kasih Tuhan buat anugerahmu, maka saudara akan aman. Sekalipun sedang merasa tidak cukup, mungkin di kantong uangnya tinggal Rp1.000 gitu ya, pati murah ya. Tapi saudara, Kristus itu lebih dari cukup, amin. Karena kehidupan kekal aja Tuhan sediakan buat saudara, apalagi perjalanan imanmu di dunia, Tuhan yang cukupkan, amin, amin, amin saudara ya. Nah, saudara, segala berkat rohani diberikan dalam Kristus. Saat kita percaya Kristus, kita disatukan dengan Kristus sehingga segala sesuatu yang Dia miliki itu menjadi milik kita, amin. Amin. Saya rindu ini waktu bilang aminnya ini dengan sungguh-sungguh ya kan, dengan kan waktu kita bilang amin itu yes saya percaya, amin, sungguh. Saudara, ini kita perlu perkatakan dengan iman ya kan, amin ya kan. Saat kita percaya Kristus, kita disatukan dengan Kristus sehingga segala sesuatu yang Dia miliki menjadi milik kita. Amin. Nah, ini kita sedang menyuarakan yes, dan ini saudara waktu kita mengatakan itu kita sedang tarik ke hati kita yang seringkali hati kita nggak percaya. Makanya kenapa kita perlu suarakan ini supaya hati kita menjadi percaya. Karena Kristus
memberikan segalanya dalam hidup kita. Amin. Ketika kita menjadi seorang Kristen, ketika kita percaya kepadanya, ketika kita bersandar kepadanya, kita ditempatkan di dalam Dia. Amin. Kita ditempatkan di dalam Dia sehingga segala sesuatu yang Yesus miliki adalah milik kita. Saudara, seringkali dalam keadaan yang kita alami, melihat keadaan ekonomi yang tidak kunjung baik, bahkan terus menurun, seringkali kita berpikir dengan melihat keadaan kita dan ini membuat kita stres, frustasi. Melihat hubungan antara orang tua dan anak penuh dengan konflik, saling membenci, seringkali berpikir dengan kalimat keadaan tidak mungkin ada perdamaian. Waktu kita melihat sakit kita tidak kunjung sembuh, seringkali membuat kita berpikir untuk menyerah karena sakit kita. Waktu kita melihat usaha bisnis kita keadaannya semakin merosot dan rugi, kita berpikir tidak ada solusi dan jalan keluar. Saudara, seringkali masalah membuat kita jadi kurang percaya dengan apa yang sudah Yesus lakukan. Karena fokusnya itu melihat masalah. Harusnya fokusnya waktu melihat masalah langsung segera diarahkan kepada Kristus. Walaupun ada masalah, Kristusku lebih besar dari masalahnya. Amin. Sehingga kita tidak menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan dengan keadaan, tapi sekalipun keadaannya berat, sulit, tidak mungkin, merosot, kondisinya memprihatinkan, Tuhan tidak berubah kasih-Nya. Amin. Dia tetap cinta kita, apapun keadaan saudara dan saya ya. Nah saudara, kita perlu menyadari dan perkatakan begini ya. Di dalam hidup kita, saudara dan saya sudah punya damai. Katakan, saya sudah punya damai. Saudara sudah punya kebijaksanaan, kekuatan, berkat, kesembuhan yang berasal dari pokok anggur. Yesus itu sudah berikan segalanya, amin. Yesus itu sudah sediakan semuanya dalam hidup saudara. Makanya kalau kita berdoa, makanya waktu kita berdoa, jangan berdoa supaya kita menang, tapi berdoalah dari titik kemenangan Yesus. Seringkali waktu kita sedang menghadapi masalah, kita sering berpikirnya, Tuhan tolong berikan saya kemenangan. No, saudara, kebenarannya Yesus sudah berikan kemenangan. Jadi saudara harus berdiri dari titik kemenangan yang Yesus sudah lakukan. Saya percaya Tuhan Engkau sudah menyediakan kemenangan dan saya percaya dalam hidup saya sekalipun ini sedang ada dalam masalah, saya tahu kemenangan Yesus yang lebih mempengaruhi hidup saya. Sehingga saya tahu Tuhan pasti akan menolong saya melewati masa-masa sulit. Amin. Amin. Dan itu kalau saudara memperkatakan itu, maka hidupmu sekalipun ada tantangan, engkau tahu siapa yang membelamu. Yesus tidak pernah membiarkan saudara tergeletak, betul? Yesus tidak pernah membiarkan saudara sendirian. Dia menggandeng saudara dalam perjalananmu. Amin. Saudara tidak pernah ditinggalkan, saudara tidak pernah sendirian. Waktu kita berdoa untuk damai, jangan berdoa supaya damai itu kita miliki, tapi berdoalah supaya damai itu termanifestasi dalam hidupmu. Karena Yesus sudah memberikannya. Waktu kita berdoa, jangan berdoa untuk kekuatan, karena kekuatan Tuhan sudah sediakan. Dan melalui Yesus itulah sumber kekuatan kita. Amin. Jadi kalau saudara sedang lemah, jangan berdoa untuk kekuatan. Berdoalah bahwa Yesus engkaulah sumber kekuatanku. Berbeda ya kan? Saudara perkatakan Yesus sumber kekuatanmu, maka sekalipun engkau sedang lemah, walaupun sedang dalam kondisinya tidak berubah, keadaan situasinya tidak berubah ya saudara masih tetap dalam masalah yang sama. Tapi kalau saudara berkata Tuhan engkaulah sumber kekuatanku, maka sekalipun itu masalahnya belum berubah, belum ada solusi, saudara tetap didampingi dengan kekuatan Tuhan. Amin. Amin. Amin ya. Jangan berdoa untuk berkat saudara ya. Sebab berkat yang terbesar sudah bersama kita. Siapa berkat terbesar? Yesus. Kalau Yesus aja diberikan buat saudara, apa yang kurang begitu ya? Apa yang kurang? Kalau kita merasa kurang, kita lupa bahwa ada berkat terbesar dalam hidup kita. Dan berkat terbesar itu Yesus. Amin. Nah, Martin Luther mengatakan begini ya, kenapa kita sering lupa? Karena kenyataannya seringkali kita melupakan kasih dan karya Kristus, dan seringkali yang mempengaruhi pikiran kita adalah situasi dan keadaan yang menekan kita. Jadi Martin Luther bilang, I need to preach the gospel every day. Saya harus mengkhotbahkan Injil setiap hari, karena kenyataannya kita sering melupakan Kristus setiap hari. Betul? 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 Kalau saudara sedang khawatir, itu saudara sedang melupakan Kristus. Tapi kalau saudara sedang merasa khawatir, langsung segera perkatakan kasih Kristus. Tuhan engkau setia kepadaku, kekuatanku berasal daripada Kristus. Maka engkau akan tetap dalam perjalanan imanmu, Tuhan menguatkan kita. Amin. Amin. Saudara, pokok anggur itu tidak pernah melepaskan kita. Amin.
Kristus memberikan apa yang tidak pernah kita dapat lakukan. Semua adalah apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Dan semua Yesus sediakan di atas kayu salib. Amin. Pada waktu kita mengejar segala sesuatu dengan hikmat dan kekuatan kita untuk kepuasan ego kita, maka yang terjadi adalah kelelahan, kekecewaan, kemarahan, stres, frustasi, dan kegagalan. Kita perlu menyadari bahwa kita manusia berdosa, lemah, bobrok, tidak berdaya, rentan. Karena itu berhenti menggunakan kekuatan kita. Karena kekuatan kita itu pasti akan melelahkan. Ya. Tetapi berusahalah untuk tinggal tenang dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Sebab disitulah justru ada supply yang Tuhan sediakan sedang mengalir dalam hidupmu. Amin. Sebab itu marilah kita berhenti untuk khawatir, takut dan berhenti memakai kekuatan kita sendiri. Tapi percayalah dan tinggal di dalam Kristus yang menjadi sumber segalanya bagi kita. Amin. Saudara, Sam Albury mengatakan begini, kita tidak perlu terlihat baik untuk membuat Yesus terlihat baik. Kita perlu terlihat hancur, kita perlu terlihat lemah, kita perlu terlihat tidak berdaya supaya seluruh kecukupan Yesus semakin nampak dalam hidup saudara. Amin. Amin. Saudara tidak perlu gunakan kekuatanmu sendiri. Kalau saudara sedang lemah, saudara sedang tidak berdaya, saudara datanglah kepada Yesus. Saudara tidak perlu merasa saudara kuat, saudara mampu, saudara sanggup. No. Karena kebenarannya adalah saudara tidak mampu, saudara tidak berdaya, saudara lemah, saudara tidak mampu. Yang memampukan saudara hanya Yesus. Amin. Saudara tidak perlu terlihat baik dengan melakukan hal-hal yang baik supaya Yesus terlihat baik, tapi saudara perlu memperlihatkan bahwa saudara butuh Yesus. Saudara, waktu kita menunjukkan diri kita tidak berdaya, kita lemah, kita sedang mempertontonkan bahwa saya enggak bisa, saya butuh Yesus. Bukan dengan kekuatan saya butuh Yesus menopang saya. Amin. Kepuasan sejati kita terletak pada waktu kita menyadari bahwa hanya Kristus sumber segalanya, bukan yang lain. Pencapaian saudara itu tidak bisa memuaskan saudara. Prestasi saudara tidak pernah bisa membuat saudara bahagia. Penerimaan, jabatan, uang bukan juga kekuatan dan kemampuan kita. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, saudara? Yesus rela diremehkan, tidak dihargai supaya kita dimuliakan. Yesus rela mengalami kematian akibat dosa supaya apa saudara dan saya menerima hidup yang kekal. Yesus rela mengosongkan dirinya dan menjadi lemah sebagai manusia supaya saudara menerima kekuatannya. Yesus rela Bapa memalingkan wajahnya dan ditolak oleh Bapa supaya kita diterima sebagai anak-anaknya. Yesus rela menderita, disiksa, dianiaya, terluka bagi kita supaya kita menerima rest, damai sejahtera, kebahagiaan yang sejati. Amin. Saudara, J.D. Greer dalam bukunya Gospel mengatakan begini, Injil bukanlah papan loncat di sebuah kolam di mana kita dapat melompat ke dalam kolam kekristenan. Injil ialah kolam itu sendiri. Injil bukan jalan untuk ada dalam Kristus, tetapi jalan untuk kita bertumbuh dalam Kristus. Saudara, Injil itu bukan papan loncat supaya saudara sampai ke kekristenan. Injil itu bukan cuma jalan untuk buka saudara bisa menerima Yesus dan selamat, tapi sumber kehidupanmu itu perlu Yesus. Amin. Injil itu harus menjadi pusat seluruh hidupmu sampai Yesus panggil kita kali yang kedua. Sampai Yesus datang kali yang kedua ya. Saudara perlu Injil, saudara perlu Kristus. Sampai kapanpun saudara perlu Kristus. Karena saudara lemah, saudara tidak berdaya, tapi Kristus menguatkan saudara. Amin, amin. Saudara, kita tidak bisa berbuah jika kita tidak tinggal pada Kristus. Kristuslah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Saudara, boleh saya sharing ya sedikit ya. Ini pengalaman, saya menutup dengan kesaksian ya. Saudara, ini kejadiannya mungkin sekitar 1 bulan yang lalu. Tadi ini anak yang kedua, anak yang nomor 2. Tadi kalau saudara perhatikan di bagian bawah ada nomor 2 namanya Aurora gitu ya. Nah, saudara, waktu dia mau mandi, satu kali waktu dia mau mandi di pagi hari mau berangkat sekolah. Itu dia mau mandi pakai air hangat, saya masak airnya saudara. Saya cuci piring, ya kan kita bekerja sama ya kan. Karena kita saling membantu gitu ya. Nah waktu saya cuci piring, airnya sudah mendidih, saya tuanglah di dalam bak yang ada air baknya sudah ada air dinginnya. Saya tuang ke sana, tapi saya tidak perhatikan, ini saya mengaku ini kesalahan saya ya. Saya tidak perhatikan bahwa di bak itu tuh ada gayung kecil. Waktu saya tuang air yang baru mendidih itu, saya tuang ke bak itu yang sudah ada air dinginnya banyak, tapi saya nggak perhatikan ada gayung kecil. Lalu saya tuang ke sana, dan ternyata air panasnya itu ada tersimpan di gayung itu sedikit. Anak saya mau mandi, itu periksa airnya, itu sudah hangat. Tapi dia tidak periksa air yang di gayungnya. Dan waktu dia siram saudara, kulitnya ngelupas saudara.
kulitnya ngelupas dan dia menjerit kesakitan. Wah, kita kan panik ya, saya nyuci piring, dia di dalam kamar mandi sendirian. Lalu saya bilang, kenapa? Wah, dia nggak bisa ngomong karena ya itu anak, ya kita aja kalau kesiram air panas sakitnya minta ampun gitu ya. Ini masih anak usia 6 tahun, 6-7 tahun gitu ya. Terus dia nangis, dia nggak bisa sebutkan. Lalu waktu pas dia kasih lihat, dia bilang, waduh itu saya, kok bisa ya. Dan saudara, itu seperti beberapa waktu, mungkin 1 hari 2 hari, saya merasa bersalah begitu. Maksudnya saya, kok bisa ya? Kenapa kok saya tidak perhatikan gitu loh. Dan dampaknya kan jadi, dan ini harus dioperasi saudara. Waktu itu harus dilakukan tindakan operasi. Karena luka bakarnya itu loh. Dan waktu itu kita nggak punya pengetahuan kalau kena air panas itu apa yang harus dilakukan. Jadi kita saya beli itu pagi-pagi kok, sekitar jam 6, setengah 6. Saya pergi ke apotek, banyak yang tutup. Beli trombogel, ternyata terus diolesin lah trombobob atau trombogel gitu. Dan itu nggak boleh begitu. Dan waktu pas istri saya searching, ternyata itu harus dikasih air dingin mengalir selama 30 menit begitu. Supaya dia panasnya tidak semakin meresap ke dalam dan membuat kerusakan lebih dalam gitu. Nah saudara, waktu akhirnya pas di rumah sakit itu saya merenung, Tuhan, saya sedang berpikir begini, Tuhan, saya ini sudah lakukan banyak hal loh buat Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan banyak hal. Bahkan saya harus merintis di tempat yang tidak nyaman. Karena saudara selama 8 tahun kan semua disupport ya. Gaji saya semua disupport sebagai staf. Tapi saudara, waktu pas sedang merenungkan itu, saya sedang kayak komplain dengan Tuhan begitu ya. Saya bilang, Tuhan kok kayaknya nggak pas gitu loh ya. Maksudnya kenapa Tuhan izinkan anak saya mengalami ini? Padahal saya dengan istri kita sudah banyak lakukan hal untuk Tuhan, melayani Tuhan. Nah, saudara, istri saya juga marah sama saya karena ya namanya mama ya kan, siapa yang rela gitu loh anaknya sampai terluka begitu gitu. Dan ini bukan sesuatu yang bilang oke nggak apa-apa, enggak, ini apa-apa gitu. Anak saya terluka, anak saya kulitnya terbakar begitu. Dan waktu saya langsung ke rumah sakit dan beberapa kali perjalanan ke rumah untuk ambil sesuatu, saya sedang berpikir, Tuhan, kok kayaknya nggak adil ya. Maksudnya saya sedang kepada orang-orang di luar sana yang mereka mungkin tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan, tapi mereka menikmati berkat. Tapi Tuhan izinkan saya mengalami ini begitu. Saudara, dalam perenungan, dalam perjalanan itu, lalu Tuhan seperti sedang berbicara kepada saya dan kepada istri saya begitu ya. Dan Tuhan seperti sedang bersuara. Dan saya malah menyalahkan diri saya bilang, saya ini bodoh. Kenapa saya lakukan itu? Saudara, Tuhan menjamah hati saya dan aku menerima engkau. Bukan pada waktu kamu berhasil. Bahkan waktu engkau gagal melakukan sesuatu pun, aku tetap menerima dan mengasihi. Saya lalu diingatkan, ini bukan tentang apa yang bisa kamu lakukan, tapi ini tentang cerita Tuhan Yesus yang mengasihi engkau, yang mengasihi saya. Dan saudara, dalam perenungan istri saya dan kami berdua, lalu kami dibawa dalam perenungan. Setelah itu akhirnya saya berdamai dengan istri saya juga bilang minta maaf ya, saya tadi nyalahin. Saudara, Injil berperkara dalam hati kami berdua gitu. Dan itu menolong kami untuk melihat bahwa Tuhan itu baik. Dalam hal yang buruk sekalipun dia tetap Allah yang baik. Dalam situasi yang buruk sekalipun dia tetap Allah yang baik. Amin. Nah saudara, itu tidak mudah. Sampai Tuhan menyentuh hati dan mengingatkan, bukankah Kristus yang tidak layak untuk menerima penderitaan pun dia mau tanggung untuk saya yang berdosa ini. Bukankah Yesus mengasihi kita bukan apa yang bisa kita lakukan, tapi semua karena anugerah. Dan dalam perenungan bersama dengan istri lalu kami menyimpulkan begini saudara. Saya aja yang sebagai bapak ngelihat, yang di sini yang sudah menjadi orang tua ya, boleh angkat tangan. Saudara, kita waktu ngelihat waktu ngelihat anak saya begitu aja saya nggak tega. Tapi saudara,
Tuhan bawa kami dalam perenungannya begini. Saya aja, kamu aja, anakmu terluka, kamu gak rela. Tapi Bapa di surga saudara. Bapa di surga tahu loh. Kalau apa yang akan Yesus tanggung itu tidak mudah. Bapa di surga tahu loh kalau Yesus akan turun ke dunia. Karena cuma itu satu-satunya jalan untuk bisa menyelamatkan manusia. Tapi harga yang dibayar adalah Yesus harus menderita. Dia harus menanggung cambukan sebanyak 40 kali. Dia harus menderita, dipukul, disiksa, dihina. Kepalanya ditancapkan mahkota duri. Darahnya tercurah. Bapak rela melakukannya. Bapak rela merelakan anaknya menderita. Supaya saya menikmati kehidupan yang kekal dan kebahagiaan. Saudara, apa yang mau kita banggakan dari hidup kita? Bukankah Kristus itu cukup buat kita? Amin. Bukankah Yesus itu lebih daripada cukup buat hidup kita? Saudara, mari kita merenungkan sejenak. Mari kita izinkan merenung sejenak dengan kebaikan Tuhan. WL mungkin boleh maju ke depan. Saudara, mari kita merenungkan sejenak. Apa yang kita andalkan sejauh ini? Siapa yang kita banggakan sejauh ini? Siapa yang menjadi sumber kekuatan kita sejauh ini? Siapa yang kita kejar? Siapa yang kita cari? Kalau kita mencari prestasi, penerimaan, kesuksesan yang semuanya hanya sementara, maka kita akan menjadi penuh dengan kekecewaan dan terluka. Tapi kalau kita tahu bahwa Kristus itu cukup buat saya, Kristus itu cukup buat saya, sehingga sekalipun orang tidak memandang saya, sekalipun orang tidak menerima saya, sekalipun orang menceritakan hal-hal yang buruk tentang saya, saudara, penerimaan saudara bukan karena orang lain, tapi penerimaan saudara karena Kristus. Yesus sudah menerima saudara. Dia memberikan diri dan nyawanya untuk menerima saudara. Saudara yang harusnya ditolak di atas kayu salib harusnya saudara dan saya. Tapi Yesus rela ditolak oleh Bapa di surga. Yesus rela Bapa memalingkan wajahnya dari dia. Yesus rela Bapa ditinggalkan. Yesus rela dia ditinggalkan oleh Bapa. Wajahnya dipalingkan. Bapa memalingkan wajah dari dia. Supaya saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan. Saudara, mari ingat bahwa Yesus itu cukup buat saudara. Kristuslah sumber segalanya dalam hidupmu. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu akhir-akhir ini. Apa yang menjadi kekhawatiranmu akhir-akhir ini. Bawa kepada Tuhan. Karena Dia sumber segalanya. Sumber damai, sumber ketenangan, sumber kebahagiaan. Hanya kita dapat di dalam Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali Engkau, amin, amin, kesetiaanmu sungguh terbukti sepanjang hidup. Amin. Untuk selamanya. Melayani, mengasihimu. Tuhan, sepertimu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari nyatakan bagian remnya saja. Amin. Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti
akan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Amin. Amin, haleluya. Saudara, mari kita tundukkan kepala sejenak. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Mungkin kau sedang merasa Yesus jauh dari hidupmu. Mungkin kau sedang ada dalam titik terendahmu. Mungkin kau sudah mulai melupakan Tuhan. Saudara, kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah melupakanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia tetap setia dengan janjinya. Kalau saudara membutuhkan Tuhan dan anugerahnya, dan saudara rindu Tuhan itu menjadi pusat dalam hidupmu, saudara boleh angkat tangan di tempat engkau sedang duduk. Kita sedang bicara dengan Tuhan. Terima kasih buat tangan-tangan yang terangkat. Saudara, mari kita mau jujur sama Tuhan. Kalau saudara butuh Tuhan, mari jujur sama Yesus. Kalau engkau sedang butuh Yesus, engkau yang sedang membutuhkan kekuatan daripada Tuhan, mari jujur sama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, biarlah melalui firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini mengingatkan kami. Mungkin selama ini kami menganggap kalau kami mendapatkan apa yang dunia tawarkan, apa yang kami anggap itu sebagai juru selamat kami, maka itu kami akan baik-baik saja. Tapi biarlah pada firman yang kami dengar pada siang hari ini mengingatkan kami bahwa Engkaulah pokok anggur itu Tuhan Yesus. Selama kami tidak tinggal melekat kepada Engkau, kami tidak akan berbuah apapun. Kami tidak akan menemukan makna. Kami tidak pernah menjadi utuh Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Dan biarlah Engkau arahkan hati kami kembali Tuhan, kepada sang pokok anggur, yaitu pribadi Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.